Pemirsa, pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana untuk membatasi penggunaan media sosial bagi anak mulai Maret 2026 mendatang. Pemerintah menegaskan penguatan literasi digital bagi orang tua menjadi syarat mutlak agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi aturan administratif semata. Rekan kami Sabda Role akan mengajak Anda berbincang dengan warga Makassar untuk melihat bagaimana respons mereka terkait rencana pembatasan tersebut. Simak laporan selengkapnya dalam Santap Siang berikut ini. Berencana membatasi penggunaan media sosial untuk anak usia 13 hingga 16 tahun tergantung dari risiko masing-masing platform. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan penerapan pembatasan ini ditargetkan terlaksana mulai Maret 2026. Saya akan membahas hal ini bersama dengan 3 warga Makassar sambil santap siang di Executive Lounge Novotel Makassar, Grand Shayla. Executive Lounge Novotel Makassar Grand Shayla yang berada di lantai 12 ini menawarkan pemandangan fantastis kota Makassar. Selain pemandangan kota, Executive Lounge ini juga menyediakan berbagai fasilitas seperti sarapan eksklusif, afternoon tea, hingga evening cocktail yang dapat dinikmati dalam suasana tenang dan elegan. Adapun menu-menu yang ditawarkan mulai dari Western food, Asian food, Italian food, dan tentunya tidak ketinggalan menu makanan Indonesia hingga makanan khas tradisional Makassar. Menu yang menjadi favorit ini seperti ikan lamuru palumara, beef nachos, fried spring roll, spaghetti chicken carbonara, dan strawberry cheesecake. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan 3 warga Makassar. Dan kita akan membahas terkait dengan Indonesia batasi media sosial untuk anak di usia 13 sampai dengan 16 tahun dan akan berlaku mulai tahun 2026 mendatang. Sambil kita santap siang ini adalah sudah ada di depan kita berbagai menu dari Executive Lounge Novotel Makassar Grand Shayla. Saya sapa dulu 3 narasumber saya, ada Kak Ruby, kemudian ada Ica, dan juga ada Darsil. Apa kabar Aga Kareba? Baik-baik, alhamdulillah. Sebelum kita membahas terkait dengan tema kita tadi, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita, diantaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia di ruang digital. Kemudian nanti dari kesehatan mungkin bisa ditambahkan dan juga dari hak-hak anak ditambahkan oleh Men PPPA. Sehingga kemarin melalui Pak Seskap kami diminta untuk mempercepat proses lahirnya aturan perlindungan anak di internet ini dan timelinenya kurang lebih 1-2 bulan. Baik. Sambil kita makan siang, kita akan bahas terkait dengan Indonesia batasi media sosial anak 13 sampai dengan 16 tahun berlaku mulai tahun 2026. Udah ada berbagai macam menu di depan saya ini. Kalau dari aromanya enak banget ya. Ada ikan lamuri adalah signature dish dari Executive Lounge Novotel Makassar Grand Shayla. Kemudian ada beef nachos, ini yang paling wangi banget ya nggak sih? Kemudian ada spaghetti chicken carbonara, kemudian ada strawberry cheesecake, ini siapa yang suka cheesecake. Kemudian yang terakhir ada spring roll, ini buah-buahan gitu ya. Sehat ya. Sehat ya, oke. Baik, ini ternyata ibu-ibu yang udah punya anak semua dan juga bapak yang udah punya anak ini seperti apa? Mungkin dari Kak Ruby dulu sambil kita makan ya. Boleh. Kak Ruby, Ya. Ica, Ya. Darsil makan apa? Kalau saya sendiri sih, saya merespon cukup baik ya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemkomdigi ya, karena memang pengaruh media sosial itu sangat sangat terlihat saat sekarang, mulai dari perilaku anak, terus dari perilaku, terus tutur kata ya, itu mulai terlihat dari anak-anak. Jangankan anak usia yang yang belasan tahun, anak usia yang masih batita aja itu sudah mulai kelihatan. Itu pengaruh dari dari media sosial melalui gadget ya, melalui handphone. Nah, itu yang harusnya memang harus diterapkan, yang diatur oleh pemerintah. Kalau kita sendiri hanya orang tua yang memberi aturan, itu rasa-rasanya pasti bisa kebablasan.
Pemerintah kalau sudah mengatur itu akan diterapkan dan mungkin akan sanksi. Oke. Kak Ruby ada berapa anaknya? Saya punya 4 dan membatasi anak-anak memakai handphone. 4. Yang paling tua umur? 20. Oke, sekarang ada pembatasan nggak sih? Anak saya yang umur 20, saya kasih handphone itu di saat umur 17 tahun. Wow. Oh, oke. 17 tahun, terus yang kedua itu nanti di usia 17 tahun kasih handphone. Anak saya yang ketiga dan 4 itu di hari libur baru pakai handphone. Dan Sampai itu sekarang ya? pakai handphone itu pun tidak punya handphone sendiri ya. Punya handphone saya atau punya bapaknya dipakai itu untuk hanya main ya. Dan itu ada durasi 1 jam. Kalau mereka melanggar dan main handphone di hari biasa, itu saya tidak akan memberikan main di hari libur. Oke, ini bisa dicontoh ya Pak Radinya ya? Bisa. Oke, kalau dari Ica sendiri terkait dengan aturan ini, Ica anaknya 2. Ya, umur OTW 3 nih. Oke. 3 jadi Bu. Sambil makan sama. Saya nggak tahu kalau ada batasan. Jadi Baru tahu juga ternyata. Baru tahu. Jadi ini sangat mengedukasi kita juga sebagai orang tua. Kalau akan ada pembatasan itu cukup lega. Walaupun pemerintah ada aturannya, tetap kita sebagai controlling di rumah sebagai orang tua. Cuman ini sangat-sangat membantu. Sendiri nih terkait dengan aturan ini. Sebagai bapak kan tadi dari ibu-ibu nih. Kalau dari bapak-bapak sendiri seperti apa? Anaknya berapa? 2. Saya 2 anak. 2. Jadi terkait pembatasan yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri, saya sebenarnya sepakat. Dunia digital itu memang konten-kontennya sangat bebas. Jika kita tidak membatasi anak-anak kita, mereka bisa melihat konten-konten yang bukan Bapak belum sampai usianya bisa dinonton. Kalau anak-anak kan nggak punya apa ya? Saya bisa pantau ya langsung. Saya bisa pantau di handphone saya. Dia buka apa? Karena saya ingat di zaman-zaman COVID kemarin itu kan ada sekolah daring tuh. Anak-anak saya itu saya nggak pernah kasih handphone. Jadi tugasnya mereka itu setelah mereka pulang, saya pulang kantor itu baru dikerja. Jadi alhamdulillah syukurnya juga anak-anak itu tidak ada tatap muka. Jadi kerja tugas itu melalui handphone setelah saya pulang. Nah, ketika sekarang ini ada pembatasan, itu bagi saya sih cukup bagus ya. Tapi kelihatan nih kalau anak-anak main handphone, ketika dia main game itu kan ada tantrum. Iya, Emosi anak-anak itu bisa kelihatan ketika dia main game. Saya memperhatikan beberapa termasuk 2 anak saya yang udah dewasa kan, udah besar menuju remaja. Itu ketika dia main game itu kayaknya ada tantrum. Jadi saya biasa bilang berhenti main game karena itu bisa merusak mentalmu sendiri gitu. Itu ternyata berdampak sekali buat anak-anak mainnya media sosial. Betul. Kemudian sebenarnya efek dari adanya medsos ini yang diakses oleh anak-anak ini, sebagai orang tua melihatnya seperti apa sih efeknya, Ica? Sebenarnya efeknya ada 2 ya, ada positifnya dan negatifnya. Anaknya pernah buka Instagram nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kebetulan saya belum ngasih. Jadi buka apa? Instagram, YouTube. YouTube Iya, aja. YouTube. Yang kebiasaan TikTok. pasti enggak. TikTok mereka Facebook. nggak punya. Facebook nggak punya. Oke. Jadi belum punya ya sampai sekarang belum punya, belum akses YouTube aja. Tapi kalau ada tugas sekolah untuk eksperimen, kita biasanya lihat di YouTube. Jadi kayak ada positifnya juga nih, ada contekan-contekan gitu-gitu. Negatifnya ya kembali lagi pengelolaan emosi gitu. Kadang lihat konten marah, dia marah juga, yang kayak gitu-gitu aja. Kalau dari Kak Ruby sendiri melihat efek dari media sosial ini pada anak, pasti udah punya sosmed kan ya? Anaknya udah 20 udah tahun kan? 20 sama 18 tahun yang belum. Udah punya Instagram pastinya. Tapi saya bisa mantau. Karena akunnya nyambung ke saya. Oh, oke. Jadi IG-nya masuk di HP. Jadi saya bisa kontrol, lihat kamu habis buka apa tadi. Oke. Ini juga tips buat newbie mom. berarti ada 3 Instagram. Bapaknya nggak masuk aja. Menarik banget ya pembahasan kita, sampai kita lupa makan ini. Keren. Terakhir mungkin sebelum kita habiskan makanan ini di depan kita, pertanyaan terakhir saya, apakah dengan adanya pembatasan media sosial ini yang akan disahkan, ditekan oleh pemerintah di Maret 2026 mendatang ini menjadi solusi yang paling efektif untuk orang tua? Dari Sil dulu. Sambil makan dong. Kalau saya rasa memang cukup efektif apa yang digagas pemerintah saat ini, meskipun memang implementasinya baru terlaksana Maret. Tapi di masa transisi ini memang pemerintah
harus lebih gencar mensosialisasikan bahwa pembatasan media sosial terhadap anak ini memang sangat perlu dilakukan. Tapi kita juga sebagai orang tua harus pahami bahwa pembatasan ini bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi anak-anak kita dari konten-konten yang negatif. Seperti itu. Oke, Ica mungkin efektif nggak sih? Salah satunya. Jadi kan salah satunya. Jadi mungkin ada 3 ya. Jadi kayak pembatasan, sama komunikasi kita antar anak, sama diberikan contoh juga. Jadi kayak bukan satu-satu solusinya, tapi tetap kita kontrol anak-anak kita gitu. Gitu. Cuma ada aturan kalau kita sendiri juga kita sendiri masih gitu nggak aware gitu kan. gitu Oke. ya. Kak Ruby? Positif negatif pasti ada. Penolakan mungkin akan ada, ya. Mungkin support system, dan itu perlu kolaborasi bersama. Ya, jadi bukan hanya mungkin kita di rumah menjaga, tapi di sekolah mungkin diizinkan. Nah, kita harus kembali ke aturan di sekolah gitu. Di sekolah mau ndak masih mengerjakan tugas melalui handphone. Kita bisa contoh salah satu negara di Swedia itu, kalau saya tidak salah, dia sudah menerapkan kembali belajar dengan tidak lagi menggunakan handphone, kembali ke buku. Jadi saya cukup mendukung lah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan support system dari kita masyarakat ya untuk tidak melakukan penolakan. Itu aja. Siap. Terima kasih 3 warga Makassar yang luar biasa ini. Gimana makanannya dari Executive Lounge Novotel Makassar Grand Shaila? Enak banget ya. View-nya. Semoga dengan nantinya kebijakan ini terlaksana di Maret 2026 ini bisa seperti yang saya katakan, memberikan dampak yang begitu positif bagi anak-anak kita. Ya, baik. Terima kasih. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh, sampai Ma'arif Metro TV. Ayo dong kita makan lagi dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.